Sekarang live streaming digandrungi oleh berbagai usia. Selamat datang di segmen Sepi-Sepi, mengulik cerita di balik fenomena unik. Halo Rencang, kembali lagi dengan aku Virgi. Yang pada video kali ini kita akan mengulik fenomena unik, yaitu live TikTok di pinggir jalan. Bukan lagi rahasia umum, sekarang live streaming digandrungi oleh berbagai usia. Kalau kemarin kita bahas keunikan bagaimana live streaming menjadi ruang komersial baru. Nah, kini kita akan membahas bagaimana live streaming menjadi panggung digital baru. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pernah nggak sih kalian lihat lalu lintas yang kelihatannya seperti biasa, padat oleh kendaraan, sementara di pinggir jalan ada seseorang berdiri sambil menyanyikan sebuah lagu. Tubuhnya ikut bergerak mengikuti irama lagu. Seolah larut dalam setiap melodi. Lagi ngapain sih mereka? Yuk, sini aku kasih tahu. Fenomena kreator live TikTok di pinggir jalan mulai muncul di kota Bandung. Salah satu titiknya berada di sekitar Babakan Siliwangi. Mereka hadir di kawasan itu belum terlalu lama. Ada lebih dari 3 orang yang sering melakukan karaoke live streaming di lokasi itu. Live streaming TikTok memang jadi fenomena yang muncul seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Kehadiran handphone yang semakin canggih tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga jadi sarana untuk mencari cuan. Salah satunya lewat live streaming. Dengan memanfaatkan media sosial, kekuatan media sosial terlihat jelas lewat fenomena ini. Sekarang, live streaming bisa jadi salah satu ladang cuan bagi masyarakat, baik seniman maupun yang sekarang lebih akrab dikenal dengan sebutan TikToker. Hal itu juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Tren live TikTok sekarang makin beragam. Salah satunya yaitu aksi bernyanyi di pinggir jalan yang berhasil menarik perhatian banyak orang. Berbeda dari musisi jalanan pada umumnya, dalam fenomena ini, streamer aktif melakukan live streaming saat tampil di pinggir jalan. Bukan cuma sekedar hiburan, ramen online ini ternyata bisa menghasilkan cuan hingga puluhan juta per bulan. Mereka memulai live TikTok sambil bernyanyi dengan modal pengikut yang masih sedikit. Tidak sampai setahun, jumlah pengikutnya terus bertambah, bahkan bisa mencapai puluhan ribu followers. Dengan pendapatan yang bervariasi tergantung dari gift yang diberikan oleh para penonton. Nama asli Kamal. Ya, nama asli Kamal, akun TikTok namanya Dudul. Kalau saya tuh baru 1 tahun, kalau teman-teman yang lain ada yang lebih gitu. Awalnya itu saya juga nggak suka TikTok sih teh. Jadi waktu itu tuh tahun berapa ya ada TikTok tuh, tapi kebanyakannya itu seperti mandi lumpur atau coreng-coreng apalah teh. Nggak ada lihat ada karaoke bisa diterjun di TikTok gitu. Tapi waktu saya lihat akun pertama tuh Mang Intel. Wah gitu tuh, karena dia yang paling mungkin jarang yang nyanyi seperti di jalan-jalan gini. Waktu itu Mang Intel aja. Nah pas lihat oh ternyata bisa nyanyi juga, ya udah ikut-ikutan aja gitu. Kayaknya bisa dapat penghasilan juga gitu. Rata-rata motivasi awal para live streamer memulai kegiatan tersebut karena hobi bernyanyi. Namun setelah mendapatkan penghasilan, mereka jadi ketagihan. Dalam menjalankan siaran langsung, para live streamer tersebar di berbagai titik di kota Bandung dan biasanya melakukan kegiatan tersebut pada pagi hari, kemudian dilanjutkan pada malam hari. Iya, harus ada izin. Setiap live itu dari jam 6, 7, 8, 9, 3 jam paling mentok. Tapi kalau misalkan lagi santai, live-nya ya sampai jam 10 kadang. Di sini tapi batasnya jam 11, nggak bisa boleh lebih gitu. Paling bisa live lagi jam 3. Karena udah ada aturannya. Biasanya di tempat lain, tapi sekarang semenjak di sini udah berizin, tapi jadi kita di sini aja, gitu. Nggak kemana-mana. Biasanya di Kiara Arta, di mana lah. Ya, paling alat-alat, gitu. Alat-alat aja dari mic, sound card, stand mic, handphone buat musik, buat live 2, jadi handphonenya 2. 1 buat musik, 1 buat live. Para pengendara yang selalu berlalu lalang terlihat curi pandang ke arah para streamer. Sambil menikmati lagu tersebut, di sela bernyanyi, streamer sempat meluangkan untuk menyapa para pengendara dan penonton lewat live streaming. Fenomena live TikTok di ruang publik ini memicu banyak reaksi dari masyarakat.
Ada yang menilai bahwa penampilan mereka di pinggir jalan cukup menghibur di tengah situasi macet yang dihadapi. Namun ada juga yang beranggapan bahwa hal itu mengganggu karena menghambat fungsi dari trotoar tersebut. Hal ini jelas bukanlah rahasia umum bahwa setiap tindakan yang dilakukan di ruang publik pasti menuai beragam reaksi. Yang offline itu aman aja, biasa aja. Paling kalau misalkan kita nih agak-agak terhalangi, jadi ya kita emang kan berdempetan di sini, jadi mereka bebas untuk berjalan juga karena trotoarnya besar. Paling kalau netizen yang ada di dalam lah paling ngomongnya, weh itu kan trotoar, kenapa begitu ya, suka ada aja gitu, baik buruknya ada. Ya biasanya kalau anak-anak sih ada yang ditanggepin, ada yang enggak. Kalau saya suka ditanggepin atau dibecandain gitu. Ya itu gimana hostnya ya, setiap host itu beda-beda. Kalau saya karakternya itu saya menyanyi tidak terlalu bagus, tapi saya bisa lawak gitu ya, bisa bercanda gitu. Jadi bernyanyi sambil bercanda. Oh enggak, karena di Soundcard itu ada ini fitur denoise namanya. Jadi suara jalan itu tak akan masuk ke live itu. Di Soundcard ada. Nah kalau cuaca pagi kan biasa itu pergi itu jam 5.30 sampai sini startnya jam 6. Kadang-kadang kan suka hujan paginya itu, paling itu. Kadang suka maksain pakai jas hujan ininya, kalau nggak bawa payung gitu sambil live gitu. Berkat teknologi, para musisi jalanan bukan cuma bernyanyi buat orang yang lewat, tapi juga bisa tampil di layar siapa saja dan kapan saja. Dengan ponsel di tangan, mereka seolah-olah punya channel sendiri, YouTube, TikTok, tempat mereka berekspresi dan dapat apresiasi. Jalanan mungkin jadi panggung awal, tapi dunia digital bisa berubah jadi panggung utamanya. Berasal dari live streaming, warga desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang di Madura, bahkan memanfaatkan media sosial TikTok untuk mengumpulkan sumbangan dengan judul sebagai kotak amal digital demi memperbaiki jalan poros desa. Lewat akun TikTok @mzlbnu, warga mengadakan live streaming untuk menggalang donasi. Berhasil mengumpulkan puluhan juta rupiah, sehingga 70% biaya perbaikan mampu ditutup dari donasi TikTok. Selanjutnya, warga langsung merealisasikan uang tersebut ke dalam bentuk pembelian material untuk menambal dan meratakan jalan yang selama ini penuh lubang. Atau kisah Diana yang memulai live TikTok sambil bernyanyi bermodalkan hanya 1.000 pengikut. Tak sampai setahun, ini pengikutnya sudah menembus 70.000 followers. Dengan pendapatan paling kecil per hari yaitu Rp100.000 dan bisa mencapai 10 juta per bulan. Penonton di sini paling banyak. Ya, saya di sini bisa sampai paling besar itu sampai 8.000 penonton yang tayang, bukan yang stay, yang lewat aja gitu masih. Nggak seperti itu. Jadi di sini paling banyak. Ya menguntungkan itu ya kan ini sebagai pengamen ya intinya. Kalau misalkan seperti yang pengamen-pengamen itu kan offline, kalau saya online gitu lewat TikTok gitu aja berbeda. Ya paling kalau ada yang nyawer-nyawer, syukur alhamdulillah besar ya. Kalau tak ada ya coba lagi nanti gitu. Paling besar ya itu gimana yang sudah banyak fansnya. Kalau banyak fans pasti hostnya dapat banyak gitu. Ya kalau nggak terlalu banyak ya seadanya. Saya tuh ingin tuh banyak orang tuh banyak yang support gitu kita live di sini tuh, karena kita selain apa ya kita menunjukkan kota-kota Bandung kan di live juga banyak yang tanya ini di mana, ini di Bandung jalan apa Siliwangi, kan kita bisa apa ya tuh bisa memperkenalkan gitu ke seluruh dunia gitu mungkin ya TikTok itu berbagai negara kan. Live streaming TikTok bukan hanya menuai beragam reaksi, namun juga menuai beragam manfaat yang membantu masyarakat. Dimulai dari siaran langsung di media sosial yang dilakukan sebagai hobi, kemudian menghasilkan pendapatan yang dapat mendukung keberlangsungan hidup para streamer di luar sana. Bukan hanya itu, aksi ini juga menghibur para pengguna media sosial lainnya. Hal ini membuktikan bahwa live streaming di pinggir jalan bukan hanya sebuah fenomena unik belaka. Ini adalah awal mula di mana ruang publik secara perlahan berubah menjadi panggung digital baru bagi para seniman menuangkan kreativitasnya. Nama aku Randy Pratama. Nama aku Fikri. Nama aku Bilal. Oke, kalian emang setiap hari jalan lewat sini? Ya, Buat ke sekolah? ya, sama ke sekolah juga. Tapi menghibur atau mengganggu nggak? Nggak mengganggu sih. Mengganggu. Kalau kalian suka ikut karaoke di live streaming nggak? Yuk tulis jawabanmu di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cerita menarik cuman ada di sini. Bye bye.